Shalom. Shalom. Ya, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya menyapa seluruh Bapak Ibu yang hadir pada saat ini dan Ketua Yayasan yang kami hormati Pak Yopi Tulus Sehat, dan juga para pimpinan seperti Ketua Gereja Taros, ada Pak Direktur Pasar Jana, Pak Dr. Ida Tanjega. Terima kasih untuk seluruh para pimpinan Wapet yang tadi sudah disebut, dan juga para dosen. Terima kasih untuk kebersamaannya bisa hadir, dan seluruh para mitra ataupun orang tua asuh yang hadir, para mahasiswa pasca sarjana. Mana mahasiswa sarjana, minta tolong katanya. Puji Tuhan, ya mereka banyak PJJ jadi tidak bisa hadir ya. Ya, ini yang di Jakarta dan Bekasi. Ya, mahasiswa S1 mana semuanya? Puji Tuhan ya. Oke, baik. Dan juga para tamu yang kami hormati, terima kasih untuk kehadirannya, dan juga tadi Pak Setuli bersama Ranti sudah bersebarang pujian. Terima kasih dengan tim, luar biasa. Terima kasih juga ada di sini Pak Yusni Kalbaru, terima kasih untuk kehadirannya, luar biasa. Baik semuanya, mungkin tidak bisa disebut semua, dan juga alumni ya, luar biasa ini alumni. Shalom. Untuk tangan dulu buat calon alumni. Luar biasa. Terima kasih. Hari ini mereka akan kita doakan untuk melanjutkan pengurusan alumni untuk tahun 2023 dan tahun ke depan, beberapa tahun ke depan, untuk mereka akan menjadi corong buat STK Taros, juga STK Taros ini adalah bagian dari mitra kita yang akan terus mendukung STK Taros alma mater. Mereka ingat dan mereka akan berbuat yang terbaik buat STK Taros, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita sudah menikmati apa yang sudah dibuat dan dipersembahkan oleh para mahasiswa. Luar biasa. Ada tadi pantomim, ada drama, ada puji-pujian, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dalam apa yang mereka telah persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka satu firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita ambil firman Tuhan dari kitab. Kita akan membaca dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Dan ayat ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar pada saat perayaan Natal, ibadah Natal di gereja maupun di perguruan tinggi teologi, dan juga mungkin perayaan Natal yang lainnya. Saya akan baca hanya satu ayat saja, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya akan baca, kita bisa mengikuti. Firman Tuhan berkata demikian: sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sekali lagi, sesungguhnya anak darah itu. Siapa anak darah itu? Yang disebut dengan Maria. Itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang putra, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kata Immanuel itu sudah sering kita dengar, bahkan populer dengan nama Immanuel. Dalam Alkitab itu kata Immanuel itu kita hanya temukan 3 kali. 2 kali di kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan juga pasal 8 ayat 8, dan hari ini yang kita baca di Matius 1:23. Hanya 3 kali. Tapi sekalipun 3 kali, nama Immanuel itu sangat populer bagi kalangan orang Kristen. Bahkan juga mungkin orang Kristen bisa mengatakan Immanuel berarti itu orang Kristen, karena kata istilah Immanuel itu tidak ada di agama lain atau keyakinan yang lain. Ada orang tua memberikan anaknya namanya Immanuel. Ada gereja namanya Immanuel. Ada yayasan Immanuel. Ada perguruan
perguruan tinggi teologi namanya Immanuel. Jadi Immanuel itu sangat populer. Padahal hanya 3 kali disebut di dalam Alkitab. Mengapa begitu orang menyukai kata Immanuel itu? Barangkali seperti yang sering kita dengar sesuai dengan Alkitab yang sudah kita baca hari ini, yaitu artinya Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Semua orang Kristen pasti tahu itu. Tapi seringkali Allah beserta dengan kita ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Allah beserta dengan kita bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita tidak perlukan. Allah beserta dengan kita bahwa Dia pasti menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Allah beserta dengan kita bahwa hidup kita tidak pernah berkekurangan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Allah beserta dengan kita bahwa kita tidak akan pernah miskin, tetapi akan menjadi kaya. Allah beserta dengan kita karena segala sesuatu Tuhan sediakan bagi kita. Selalu dihubungkan dengan kebutuhan yang semu, kebutuhan fisik ini. Itu tidak salah. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tapi pengertian Allah Immanuel itu atau Yesus Immanuel itu tidak sebatas itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kata Immanuel, kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya Immanuel kurang N itu ya. Itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa ya itunya Immanuel. Nah, perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ternyata setelah saya pahami, saya coba pelajari apa sih arti dari istilah Immanuel ini, perkataan Immanuel ini. Kata Immanuel itu bukan berarti nama Yesus. Sekalipun kata-kata tadi namanya Immanuel. Seperti kan zaman Yesus, ada enggak murid-muridnya, rasul-rasul panggil, "Hei Immanuel," kepada Yesus secara pribadi. Zamannya gereja pernah memanggil Yesus Immanuel? Tidak pernah. Kalau begitu, mengapa dikatakan namanya Immanuel? Menamakan dia Immanuel, menamakan Yesus Immanuel. Ada 3 hal yang kita besar firman Tuhan hari ini melalui renungan Natal dari kata Immanuel itu. Yang pertama kata iman atau iman itu dibagi dua kata im dan nuh, dari yang terakhir L. Im, nuh, L. Ternyata 3 kata ini memiliki makna teologis yang sangat dalam sekali, yang perlu dipahami oleh setiap hamba Tuhan, dipahami oleh umat Tuhan, orang Kristen, supaya jangan hanya pikir Immanuel itu aku sembuh, Immanuel itu segala kebutuhan saya diperlukan. Immanuel luar biasa. Dari kasih Tuhan, hari ini tanggal 1 tepatnya sekaligus memperingati Hari AIDS sedunia. Sehingga temanya adalah dikatakan cegah dan tanggulangi. Cegah dan tanggulangi. Ternyata sampai hari ini masih jutaan
virus HIV itu. Bahkan jutaan orang juga yang mati. Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, ternyata tahun ini ada 5.000 orang yang terjangkit virus HIV itu. Siapa mereka? Ibu-ibu rumah tangga. Wow. Siapa yang membawa itu ke rumah kalau ibu rumah tangga? Ada berarti kemungkinan apa? Siapa? Suaminya. Atau mungkin perselingkuhan. Luar biasa. Mengapa saya mengatakan ini di awal renungan ini Bapak kasih kita? Saya mengatakan bahwa kuatnya dosa yang ingin menghancurkan manusia. Iblis itu menarik terus orang-orang yang akan dikuasainya, yang akan dikendalikannya, dan berusaha untuk membawa ke neraka dan berupaya untuk mengosongkan surga. Termasuk salah satu HIV. Maka dikatakan cegah dan tanggulangi. Kalau cegah berarti supaya kita jangan kena HIV. Tanggulangi berarti mereka yang sudah kena virus harus segera diatasi, dan jarang yang bisa bertahan hidup surga sempurna. Mengapa? Bukan hanya dosa itu, banyak dosa yang lain yang membuat sekali manusia terlalu khawatir dengan kehidupannya, was-was dengan kehidupannya. Terutama di Indonesia sekarang ini adalah tahun politik yang semakin memanas. Masalah memilih siapa yang menjadi presiden, wakil presiden aja, hampir sesama hamba Tuhan aja ribut sekarang. Sesama hamba Tuhan ribut, baik di Facebook maupun di WhatsApp, saling menjagokan, saling mengunggulkan. Luar biasa. Apakah siapapun maksudnya yang terpilih nanti tidak ada jaminan memberikan kenyamanan di dunia ini. Amin. Tidak ada jaminan untuk ekonomi Indonesia bisa lebih baik. Tidak ada jaminan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme akan berhenti. Kita melihat siapapun pemimpin negara ini itu tetap ada. Maka berita Natal akan menjadi jawaban. Amin. Berita Natal adalah jawaban, yaitu Yesus Immanuel, Allah Immanuel. Ini yang harus kita beritakan. Siapa yang kita beritakan itu? Dinamakan Immanuel. Dari kata Imnu dan El. Im itu dalam bahasa Ibrani atau gramatikal. Im itu menunjukkan adalah kejamakan. Im adalah kejamakan. Seperti apa dikatakan di Kejadian 1 ayat 1, pada bulannya Allah menciptakan. Allah di situ bahasa Ibrani-nya Elohim, dia akhir dengan kata im. Kejamakan. Oh Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia Allah yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Data dan fakta kejamakan Tuhan itu di Alkitab ini, mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu sangat banyak, bahkan ribuan.
itu menunjukkan tidak bisa disangkal, tidak bisa ditolak kehadiran, keberadaan Allah di dalam Allah Trinitas, di dalam Allah Tritunggal. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa saya menekankan hal ini? Berita Natal yang sesungguhnya, di mana Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, Dialah saksi hidup. Pribadi itulah pribadi yang pertama mengajarkan tentang Tritunggal ketika Dia lahir di tengah-tengah dunia ini, ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia pengajar Tritunggal yang hebat dan hebat. Saudara saya tidak akan pernah mengenal siapa Bapa. Saudara saya tidak akan pernah mengenal siapa Roh Kudus kalau bukan Yesus dia mengajarkan, menyaksikan itu semua. Amin. Yesus bukan hanya memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, tapi Yesus menyatakan Bapa, Yesus menyatakan Roh Kudus. Itu sangat jelas di dalam Alkitab. Tapi hari-hari ini sudah diracuni oleh pengajaran-pengajaran yang menolak Allah Tritunggal, yang menolak Allah Trinitas, bahkan menolak ajaran bapak-bapak gereja. Bahkan mengatakan bapak-bapak gereja itu sudah salah, dan mengatakan dari dulu sebenarnya saya tidak percaya Allah Tritunggal itu. Dari dulu saya tidak percaya kalau Yesus itu setara dengan Bapa. Ini ajaran bukan masuk ke agama lain, tapi ada di lingkungan orang Kristen. Sangat menyedihkan. Apalagi kalau itu diajarkan di sekolah tinggi teologi. Mau jadi apa mahasiswa ini? Kalau itu diajarkan, nanti akan bertemu beberapa alumni STT dari berbeda alumni. Mereka bertemu di kampung yang sama, di tempat kampung yang sama, tetapi pada saat mereka melayani punya pengajaran yang berbeda. Yang satu dikatakan Yesus itu adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Yang satu mengatakan Yesus bukan juru selamat sejati, Dia bukan Tuhan. Yang menjadi Tuhan itu adalah Yahweh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengatakan hal ini karena saya mengasihi gereja Tuhan, saya mengasihi pelayanan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, ketika saya mengajarkan hal ini dengan berani mengajarkan ini baik melalui YouTube dan Facebook, ada yang menyuruh saya, melarang saya, diam, jangan hakimi, engkau bukan hakim, berhenti. Pengikutmu berapa sih? Mahasiswamu berapa sih? Jemaatmu berapa sih? Diam. Saya katakan seperti Petrus mengatakan, aku mau pilih diam. Saya tanya dulu kepada Tuhanku. Kalau Tuhan katakan diam, maka aku saya diam. Sampai sehari ini Tuhan belum berkata kepada saya seperti Anda mengatakan diam. Maka saya tetap berseru dan berteriak untuk hal itu. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kata im itu kembali kepada pengertian kata Immanuel. Kata im itu kata im menunjukkan kejamaan, bahwa sudah hadir dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, karena ini renungan Natal katanya nggak boleh lama-lama. Yang kedua, sebelum kita kata Nuh, bukan Pak Nuh, Pak Nuh mana? Di sini luar biasa. Ini kata Nuh tidak pakai H, Nuh dari kata Iman. Sebelum ke Iman atau Nuh, ke L-nya dulu, Nuel, L. Para dosen pasti sudah tahu. Lagi dosen pendidikan sistematika, tahu kata L itu apa artinya?
menunjukkan ketunggangan Allah. Pribadi Allah yang tunggal itu. Ada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Olam, Allah yang kekal. El Gibor, Allah yang perkasa. Kata El bukan ribuan, tapi ratusan adalah Alkitab. Berarti ini juga menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan adalah Allah yang Esa. Amin. Kita tidak menyembah tiga Allah seperti tuduhan orang-orang lain yang tidak mengerti apa yang dikatakan kitab Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa, Eka. Allah kita itu Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa itu sudah menyatakan diri dalam pribadi yang mulia yang agung, Yesus Kristus namanya. Anak Allah, putra Natal yang kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata El menunjukkan kepada Allah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Allah yang Maha Kuasa. Dan tiga sifat itu ada pada Yesus kita yang rayakan hari ini. Amin. Luar biasa. Jangan karena kita pernah ragu dengan hal itu. Jangan pernah kita dipengaruhi oleh ajaran yang lain tentang hal itu. Apapun yang diberikan kepada saudara, dijanjikan kepada saudara supaya ikut ajaran yang lain dari itu, saudara katakan tidak. Aku mau tetap percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Amin. Tidak ada jalan lain ke surga selain dalam Yesus. Tidak ada kekuatan kemampuan di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita, menarik kita, melepaskan kita dari ikatan dosa dunia ini, kejahatan dunia ini, ajaran palsu yang terus menerus ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan yang lain selain daripada Yesus Kristus. Kuasanya dahsyat yang dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Sampai nafas terakhir saya akan berkata tetap, sekalipun banyak yang melawan, banyak yang menolak, banyak yang mengolok-olok, dan itu sudah dialami oleh Yesus, saya tetap mengatakan benar apa yang saya yakini dan apa yang saya pahami, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa, setara dengan Bapa, sederajat dengan Bapa. Dialah itu sendiri, dialah firman yang telah menjadi manusia. Maka kata yang terakhir adalah kata no. No. No itu apa artinya? Saya lihat dalam pengertian gramatikal. Dan kata iman yaitu no. Artinya Allah sedang memposisikan dirinya. Nu itu berbicara tentang keadaan. Nu itu berarti berbicara tentang posisi. Maksudnya apa? Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang bertahta di sorga. Sekarang bukan hanya bertahta di sorga, tetapi Dia Allah yang telah menjadi manusia, memposisikan dirinya menjadi manusia, sama seperti manusia. Perendahan diri dari Yesus yang luar biasa. Tidak mudah Bapak Ibu kasih Tuhan, dari turun dari tahta kepada yang paling bawah. Tidak mudah. Biasanya orang kalau sudah di atas, dia menjadi pejabat, dia kaya, dihargai, dihormati, disanjung, dirindukan,
Kalau disuruh turun tahta, itu tidak mudah. Makanya orang tetap berusaha, bukannya turun tetapi naik. Dan tidak akan pernah turun, mau jadi atas terus. Manusia tidak ada kepuasan. Sudah berkuasa, ingin berkuasa lagi. Sudah berkuasa lagi, ingin berkuasa lagi. Mengapa? Karena sudah nyaman di atas itu, maka dia tidak mau turun. Ketika dia turun, menganggap dirinya tidak ada harganya, tidak dihargai, tidak dihormati. Itulah manusia. Bahkan ketika dia menjadi seorang pimpinan, sudah sulit untuk melihat ke depan ke bawah. Dia lupa sejarah. Seperti apa dia mulai dari titik nol, angka 1, angka 2, angka 3, bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang menolong dia, yang membangkitkannya, yang memotivasinya, mendorong dia sehingga naik. Tetapi dilupakan semua orang itu, lupakan sejarah. Itu maka saya katakan tidak mudah untuk merendahi, untuk datang ke bawah. Tapi Yesus lakukan itu, Tuhan lakukan itu. Amin. Dia ada bertahta di sorga dan penguasa bumi ini. Dia memberi hidup dan dia adalah hidup kita. Dia mau menjadi manusia, memposisikan dirinya menjadi pelayan, memposisikan dirinya menjadi hamba yang melayani. Markus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Seringkali hamba Tuhan memposisikan diri sebagai orang yang layak dilayani, bukan untuk melayani. Di tempat ini tidak ada. Amin. 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 Ketika dia merendahkan diri menjadi manusia, seperti tema firman Tuhan Natal tahun ini dari tema PGLI dan PGI, Yohanes 1:12, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika dia manusia, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, Yesus rasakan, Yesus alami. Kita dikandung, Yesus dikandung. Kita dilahirkan, Yesus dilahirkan. Kita diasuh oleh orang tua, Yesus juga diasuh oleh orang tuanya. Dia dibesarkan. Dia bertumbuh besar semakin besar. Dari bayi 8 hari, 12 tahun, 30 tahun sampai dia naik ke surga. Tapi ada yang mengatakan, apa pentingnya kita tahu tentang masa bayi Yesus, masa lahir Yesus? Tidak ada kepentingan. Dengan berani mengatakan seperti itu, menurut saya pribadi, itu sudah melecehkan Yesus. Tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan, tidak ada kenaikan ke surga kalau tidak diawali dengan kelahiran. Amin. Amin. Kelahiran itu tuh satu sejarah keselamatan yang menentukan kehidupan manusia, menentukan kehidupan kita hari ini, hari esok, dan selama-lamanya. Maka dikatakan sebelum dia besar masih bayi, dia adalah raja, dia bayi anak Tuhan. Amin. Kalau dia bukan raja, orang Majus tidak menyembahnya. Orang Majus datang dari timur, atau dikatakan dari Arab, entah dari mana itu, datang menemui bayi Yesus dengan petunjuk bintang. Mereka melakukan perjalanan berhari-hari, harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan aktivitasnya, dan mereka di Alkitab katakan orang-orang pintar, orang-orang cerdas.
sujud menyembah. Mereka berlutut. Kalau itu bayi seperti yang dilahirkan oleh umumnya ibu-ibu, bayi biasa, tidak mungkin orang-orang Majus menyembahnya. Tapi karena mereka tahu Yesus itu adalah Raja, seperti yang sudah dibuatkan oleh para nabi, maka mereka sujud menyembahnya. Itu membuktikan Dia adalah Allah. Amin. Amin. Bukan saja menyembah, tapi Alkitab katakan memberikan persembahan yang terbaik. Apakah penting untuk kita mengerti? Apa penting untuk kita tahu tentang masa kecil Yesus? Sangat penting. Dan itu tidak bisa diputuskan sejak itu. Jangan hanya masih melihat ketika dia selama 40 hari 40 malam berpuasa, lalu dia dibaptis. Lalu dikatakan setelah dibaptis, disitulah dia benar-benar menjadi anak Allah. Berarti sebelumnya dia bukan anak Allah. Kapan sang Allah? Pada saat dibaptis. Kapan dia menjadi anak Allah atau menjadi Tuhan? Setelah dia berjuang dalam ketaatan sampai mati di kayu salib, dia menang mengalahkan kematian itu. Disitulah Tuhan berikan kemuliaan baginya, kuasa Tuhan berikan. Disitulah dia Allah. Maka dikatakan jelas seperti di Filipi 2 ayat 8-11, segala yang bernapas memuji Tuhan, biar segala lutut bertelut, segala lidah mengaku segala Tuhan. Maka saya katakan, ini menyimpang dari Alkitab, tidak melihat Alkitab secara utuh. Justru Yesus itu harus kita lihat keberadaannya di dalam kekekalan, praeksistensi. Amin. Mika sudah mengatakan dia akan lahir di Bethlehem. Permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini salah satu nabi yang menubuatkan tentang Yesus akan lahir berinkarnasi dan lahir di Bethlehem, dan sekaligus mengatakan dialah Allah. Dari mana keberadaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, yaitu kata Allah yang kekal dan punya misi keselamatan. Maka ketika malaikat mendatangi Maria, ketika malaikat mendatangi Maria dan juga Yesus, berita yang mereka dengar, mereka akan mengandung dengan Roh Kudus, dan anak itu adalah laki-laki, dan dia adalah juru selamat. Dia adalah anak Allah. Itu masa sebelum Yesus dikandung dan sebelum Yesus lahir sudah diperkatakan oleh malaikat. Dan malaikat itu adalah utusan Tuhan dari surga datang ke dunia. Dan saya lebih percaya kepada berita malaikat daripada berita seorang teolog yang menolak kepada Yesus sebagai bayi adalah Tuhan. Saya lebih percaya kepada malaikat Gabriel. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Nuh artinya dia memposisikan diri, keberadaannya sebagai manusia, sudah bersama dengan manusia, merasakan apa yang kita rasakan, mengalami apa yang kita alami. Pada saat kita menderita, dia juga menderita. Pada dia kesepian, kita juga kesepian. Pada saat dia bersedih, menangis, kita pun mengalami hal yang sama. Yesus pernah menangis karena Lazarus yang mati kita. Bahkan dia meneteskan air mata. Detik-detik dia akan ditangkap dan disalibkan. Dia menderita. Penderitaan Yesus tidak sebanding dengan penderitaan kita, tapi dia alami semua itu demi saudara dan saya. Dia telah menjadi manusia. Itulah imannya.
Amin. Immanuel, kesimpulannya yang pertama, dia adalah sungguh-sungguh Allah. Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Immanuel yang kedua, dia adalah sungguh-sungguh manusia yang sudah menjadi sama dengan manusia. Yang Allah adalah firman yang telah menjadi manusia, yaitu Logos itu sendiri. Dia adalah pribadi, dia sudah menjadi Allah. Dia adalah Allah, bukan manusia menjadi Allah, tetapi Allah menjadi manusia. Amin. Dan yang ketiga, Immanuel, berarti dia turun merendahkan diri sama dengan manusia, supaya apa yang kita alami dialaminya, supaya apa yang kita rasakan dirasakannya juga. Karena manusia kecuali dosa, satu-satunya manusia yang tidak berdosa Allah Yesus, maka dia layak menjadi juru selamat. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian dan semua nanti kesiapan dari kesediaan keperkenan dari Pak Dr. Ida Manjega untuk ke depan bersama syukur atas firman Tuhan, bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada di antara kita, bersama dengan kita. Aku kata harus memilih dan naikkan pujian kepada Tuhan Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus setara dengan Bapa. Dialah Tuhan kita dan Raja dari segala raja, yang layak semua, yang layak dipuji ditinggikan. Saudara kita singkat maju ke depan. Yesus